Romdoni gitu Pak ya? Ya, Robbani dan Romdoni. Romdoni. Kita ini Robbani apa Romdoni? Nah itu Pak. Bangun itu kan sekarang sudah ada alarm, sudah ada. Ya mungkin kalaupun alarm nggak ngefek, ya itu pertanyaannya, terus alarm itu buat apa ya? Gitu. Apa kemudian kita akan jatuh ke kebiasaan yang jelek, bahwa puasa itu adalah saat untuk kita bersantai-santai, banyak tidur, banyak begadang kalau malam gitu ya. Kayak kita jadi kelelawar. Kelelawar malam-malam mungkin menghidupkan Ramadan gitu, kemudian pagi-pagi itu dari pagi sampai sore apa mau tidur terus kan juga saya pikir itu kebiasaan yang kurang bagus. Oleh karena itu menurut saya ya memang puasa kita harus lebih produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakwah, kembali lagi di podcast Fakultas Dakwah. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita di era baru, dengan warna baru, dengan narasi yang baru. Pada segmen kali ini yang namanya adalah Nastar, Nasihat Ramadan. Oke, saya di sini sebagai host dengan nama Nurfat Musyafa. Di sini saya nggak sendirian, bersama sosok nomor 1 di Fakultas Dakwah. Beliau adalah Dekan Fakultas Dakwah, Bapak Andes Muskinin Fuad, Magister Agama. Halo Bapak, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Bagaimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah baik. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema yang sangat menarik untuk menyambut bulan suci Ramadan yang sangat dinantikan oleh semua umat Islam di seluruh dunia. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam baiknya selalu menggunakan ibadah puasa ini sebagai ajang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, jadi untuk tema pada kesempatan kali ini adalah produktivitas di bulan Ramadan. Oke, berbicara terkait dengan produktivitas, itu berasal dari bahasa manajemen ya teman-teman ya. Yang artinya apa? Menggabungkan atau membandingkan antara input yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Maka dari itu, ketika kita berpuasa, apa yang kita dari, apa yang kita melakukan, itu harus diperhitungkan dulu. Untuk apa? Untuk memberikan dampak yang baik di kemudian hari nanti. Karena di bulan puasa adalah bulan yang sangat mulia dan penuh barokah. Berbicara terkait dengan puasa, Bapak, izin. Bagaimana sih Bapak untuk kesiapan menyambut bulan suci ini, Pak? Ya, rasanya sih kayaknya mungkin bahasanya beda-beda ya. Iya, Pak. Biasa aja, ya puasa udah hafal gitu. Tapi tentu saja ya, bagaimanapun kita tetap harus menyiapkan minimal ya, mengkondisikan mental kita untuk bisa menjemput puasa yang akan datang ini dalam beberapa hari ke depan atau beberapa jam ke depan ini, supaya puasa kita ini lebih berkualitas. Kira-kira begitu. Oke, jadi emang puasa itu harus berkualitas gimana ya, Pak? Ya, Biar supaya puasa ini nggak hanya sekedar menahan lapar, terus menahan emosi, tapi juga memberikan dampak bagi tubuh kita. Karena sejauh kita memandang di usia muda saat ini gitu ya, kadang-kala kan usianya kan masih usia labil, jadi belum bisa untuk memanage produktivitas puasa itu sendiri. Bagaimana sih tanggapan Bapak untuk sebagai manusia atau sebagai umat Islam untuk menunjukkan dia adalah sosok puasa yang idealnya itu gimana Pak? Gitu, Pak. iya tadi saya sudah katakan bahwa untuk puasa yang sudah kesekian kali, mungkin Fahad sudah berapa tahun sekarang? Saya baru 20 tahun nih Pak. Oh, berarti kalau puasanya sejak usia berapa? Kalau dulu tuh saya diajarin puasa itu mulai dari umur 6 tahun. Yang pertama Oke, kan berarti kan sudah betul. 14 kali kan? Iya Pak. 14 tahun puasa. Apalagi saya, udah kepala 5, tentu sudah berkali-kali. Iya. Oleh karena itu menurut saya ya memang puasa kita harus lebih produktif. Dalam pengertian bisa lebih mengantarkan kita pada hasil atau tujuan dari puasa. Tentu saja secara spiritual kita yakini, sebagaimana kita baca dalam surat Al-Baqarah 183, ya kita disuruh semakin bertakwa. Tetapi tentu saja kita tidak menutup mata bahwa selama ini puasa kita barangkali kalau kita lihat secara jujur, secara jernih ya, mungkin ya baru di kulit-kulitnya lah, kira-kira begitu. Nah ini tantangan buat kita semua, apalagi yang
masih muda-muda, yang masih Gen Z, untuk kemudian jangan karena masih muda ngerasa ala puasanya ya begitu-begitu aja lah. Kayak nggak ada efeknya, kayak nggak ada perubahannya, ya sekedar ya kita itu masuk Ramadan tuh kayak sudah hafal, sudah otomatis ya, itu kayak tidak ada sesuatu yang istimewa gitu. Ini yang menurut saya perlu kita rubah cara berpikirnya. Rasa-rasanya ya memang puasa kita ini harus lebih produktif. Cuma mungkin mungkin Fahad bisa sampaikan bahwa mungkin selama ini kalau generasi saya dulu puasa ya mungkin ya ada nuansa lebih ke tradisi barangkali ya. Tradisi kalau dulu istilahnya ada jalan-jalan sore, ada ngabuburit, sekarang mungkin ya sama lah ya saya pikir. Dalam pengertian puasa kita ini kayaknya masih lebih kepada sesuatu yang sesuatu yang sifatnya pop aja gitu, takjil, buka bareng kayak gitu-gitulah. Lebih ke euforia gitu. Euforianya lebih kayak sesuatu yang seneng-seneng gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita masih untung masih puasa. Cuman kan pertanyaannya apakah puasa yang akan datang ini atau tahun ini akan jatuhnya sama dengan puasa tahun kemarin atau bahkan lebih jelek? Ya itu saya pikir tidak boleh terjadi, begitu Mas. Oke. Sebenarnya kalau puasa itu sendiri kan emang udah biasa ya Pak ya, karena emang setahun itu pasti ada yang namanya bulan puasa gitu. Maka dari itu ya habit itu kan dimulai dari kebiasaan nih Bang ya. Kalau dari kecil itu nggak ditanamkan bibit ataupun kebiasaan untuk berpuasa ya maka kedepannya ada kemungkinan dia kayaknya mending nanti aja deh gitu. Nah untuk menimbulkan gairah-gairah untuk ayo bersemangat puasa itu bagaimana Pak? Khususnya untuk anak muda nih Pak. Ya, saya pikir memang kebiasaan itu tidak selalu baik. Kalau kita membiasakan puasa ya sebagaimana yang tadi sudah kita ceritakan, jatuhnya mungkin ya banyak tidur di siang hari. Ya. Apalagi yang muda-muda ini, kemudian puasa itu alasan untuk males-malesan. Apalagi besok kita kan pas kuliah ini kan mulai puasa itu. Apa kemudian kita akan jatuh ke kebiasaan yang jelek bahwa puasa itu adalah saat untuk kita bersantai-santai, banyak tidur, banyak begadang kalau malam gitu ya. Kita jadi kelelawar. Kelelawar malam-malam mungkin menghidupkan Ramadan gitu, kemudian pagi-pagi itu dari pagi sampai sore mau tidur terus kan juga saya pikir itu kebiasaan yang kurang bagus. Tentu yang dimaksud kebiasaan atau habit tadi kebiasaan yang baru, yang itu lebih produktif, lebih positif. Dalam pengertian paradigma tentang tentang puasa yang ada dalam diri kita barangkali perlu diperbaiki. Mungkin ada yang salah. Yang salah itu kayak tadi. Puasa itu selalu tidurnya orang puasa kan ibadah. Iya, betul. Nah yang begitu itu menurut saya kok perlu didefinisi lagi. Perlu kita setting ulang lagi. Apakah betul maksud dari puasa itu untuk seperti itu? Meskipun kita betul bahwa di bulan puasa itu malam itu kan kita harus banyak tadarus, banyak sholat. Tapi apakah kemudian itu alasan untuk kemudian ketika siang hari atau pagi hari atau bangun habis subuh itu kemudian kita tidur sampai bangun jam berapa menjelang zuhur ya, sampai melupakan aktivitas keseharian. Menurut saya kok itu perlu dipikirkan ulang. Dan bagi saya itu menurut saya salah. Kita harus coba bangun bahwa dengan puasa ini saya pikir kita tetap bisa produktif, tetap bisa bekerja seperti pada umumnya kita tidak puasa. Jadi kita tetap belajar, kita tetap dalam pengertian mungkin tetap olahraga, tetap bekerja seperti biasa. Cuma mungkin volumenya dikurangi. Jadi bagi saya habit ini lebih kepada bagaimana kita punya perspektif yang positif tentang kebiasaan-kebiasaan di siang hari terutama. Jangan sampai kesannya umat Islam ini kok dengan kehadiran puasa itu kok kayaknya jadi mager gitu. Iya. Ya mungkin ada benarnya, tetapi barangkali aktivitas fisik pasti berkurang. Tetapi bukan alasan ya bahwa dengan puasa itu kita kemudian tidak produktif, tidak menghasilkan karya, tidak beraktivitas, mungkin tidak bermanfaat secara sosial.
Ya intinya banyak hal yang bisa kita lakukan agar kita produktif, sebenarnya begitu. Oke. Oke, yang selanjutnya Pak, bisa dengan yang tadi ya Pak, mungkin saya sedikit merefleksi diri nih Pak ya. Karena kan saya juga mahasiswa, saya juga usia muda. Ketika puasa itu datang, kita harus, kadang-kadang kan pilihannya begini Pak untuk usia muda. Antara mau tidur sehabis sholat raweh, kalau enggak tidur sehabis sholat subuh. Yang nantinya bisa menimbulkan tidur sampai berkepanjangan di siang hari. Nah, itu kan mahasiswa sekarang mungkin seperti teman-teman yang laki-laki mungkin umumnya Pak yang sering begadang itu kan memaksakan diri untuk yaudah nanti aja biar saya sahur. Takutnya nanti malah bawa kebablasan. Nah, itu kan karena hal itu mungkin terjadi di era saya ya Pak ya, dengan era yang mungkin teknologi ya. Jadi apa-apa itu harus ada HP dan segala macam. Akhirnya itu nggak bisa tidur untuk malam hari. Nah, untuk menimbulkan hal itu kan harus membuatkan yang namanya schedule dulu Pak. Ya, dari mulai kita habis hari buka, lalu selanjutnya kita sholat raweh, setelah itu kita mungkin membaca Al-Quran atau sholat malam. Nah, yang kita bingungkan itu di posisi tidurnya Pak. Untuk bangun jam 3 atau jam 4 untuk usia muda itu gimana tipsnya nih Pak? Iya, saya pikir itu perlu sesuatu yang perlu kita koreksi. Ya. Pertanyaan saya habis taraweh, tadarus itu kira-kira apakah butuh waktu lama? Apa kita mau tadarus sepanjang malam? Apa kita tarawehnya juga cari yang cepat ya? Iya Pak. Kayaknya sih jam 9, jam 10 itu kayaknya sudah selesai Pak. Sudah selesai. Jadi kalau saya sih alasan bahwa untuk tidak khawatir untuk tidak bisa bangun pas sahur itu perlu kita pertanyakan ulang. Sekarang kan sudah ada HP ya. Ya memang lagi-lagi habit sebelum puasa juga mempengaruhi. Jadi bagi saya sih banyak hal yang perlu kita bisa kita lakukan maksudnya. Bangun itu kan sekarang sudah ada alarm, sudah ada. Ya mungkin kalaupun alarm nggak ngefek ya itu pertanyaannya terus alarm itu buat apa ya? Gitu. Ya memang lagi-lagi kebiasaan sebelum puasa juga mempengaruhi. Kalau memang khawatir banget ya saya pikir kalau masih di kos-kosan ya mungkin saling membangunkan barangkali. Kepedulian itu perlu dibangun. Ya memang kadang-kadang kalau HP itu kan individual. Ya caranya bagaimana? Tapi kalau pilihannya masih paradigma lama, habis taraweh ngapain coba? Habis tadarus, oke, terus ngapain? Scroll media itu mau berapa jam? Oke lah nulis kalau yang produktif nulis ya, tapi kan menurut saya kok patut dipertanyakan. Karena kalau kita pinjam pendapat orang kesehatan ya, jadi menurut dokter itu tidur malam itu nggak bisa diganti sebenarnya. Betul. Jadi kalaupun kita tidak tidur ya dari traweh sampai subuh ya, nanti tidurnya diganti habis subuh sampai asar atau sampai zuhur ya misalnya, itu tidak tergantikan. Itu malah badannya itu akan tambah lemes kelihatannya. Artinya tentu kita mengurangi lah tidur di waktu malam hari. Nggak mungkin masa puasa tidurnya masih 8 jam ya nggak mungkin. Tetapi menurut saya tetap harus cukup tidur. Jadi kebiasaan begadang di masyarakat Islam ini atau di masyarakat umat Islam ini menurut saya perlu kita tinjau ulang. Jadi sebaiknya sih ya kan kita bisa ngatur iramanya lah ya. Ya makanya kalau bisa sebelum puasa ini teman-teman yang masih muda-muda yang Gen Z ini ya membangun kebiasaan yang positif. Nah, kalaupun kemudian kita kurang tidur saat malam di bulan Ramadan, itu kan nanti kalau dalam bahasa agama kita itu ada istilah koilulah. Koilulah itu artinya tidur sebentar di siang hari. Tapi tidur harus habis subuh sampai zuhur, enggak. Kalau habis subuh sih, kalau lebih bagus sih. Kalau sudah bisa sih sebaiknya tidak tidur ya. Iya betul. Apalagi kalau jam 7 kuliah, bisa bablas itu. Nah itu kan kadang-kadang. Tapi kalau belum bisa pun ya, sebaiknya barangkali ya paling tidak itu tetap bisa beraktivitas dengan kewajiban kita sehari-hari. Kan kita tetap kuliah, bagi saya tetap ngantor, tetap ngajar. Ya bagi saya ya jangan kemudian alasan karena puasa tidur siang atau tidur pagi kemudian mengurangi produktivitas tadi. Begitu menurut saya langkah terbaiknya.
Jadi aktivitas itu masih harus dilakukan gitu Pak, walaupun Ya. berpuasa. Dan jangan sampai terbenam mindset, ya mumpung lagi puasa, saya mager atau malas-malasan, itu harus dibuang gitu Pak, mindset seperti itu gitu Ya. Pak. Saya di sini juga pengen menanyakan Pak, kiranya kan kita kan beda era gitu Pak. Perbedaan ataupun perkembangan dari era Bapak sampai ke era sekarang itu yang terasa banget itu apa Pak? Mungkin Pak bisa diceritakan mungkin Pak? Ya, kalau zaman kecil saya dulu, zaman saya mahasiswa belum ada HP. Oh ya itu pasti. Jadi aktivitas malam itu ya tidur ya, tetapi ya paling ya kita paling begadangnya ya paling jam 10, jam 11 ya membaca buku, tadarus yang mungkin agak rame-rame di musola, di masjid kayak gitu. Jadi kalau saya sih, saya nggak merasa bahwa dengan puasa itu kemudian kita begadang berjam-jam di malam hari, enggak. Karena cuma mungkin sekarang karena banyak banyak fasilitas teknologi ya, mungkin sangat kerasa bahwa barangkali mungkin kita aktivitas dengan manusia dalam pengertian secara sosial barangkali terwakili atau diganti dengan online. Iya betul Pak. Nah, menurut saya sih seperti itu. Kalau sekarang mungkin lebih puasa itu menjadi bukan hanya milik umat Islam loh. Oh iya, karena umat- juga ada yang namanya berburu tajil gitu Bang ya. Umat lain itu juga kayak seneng gitu dengan puasa itu. Ya senangnya itu karena yang sore hari itu yang sampai Iya. dulu ada istilah takjil war ya. Jadi perang mereka-mereka yang non Muslim itu malah berburu takjil itu lebih dulu. Iya, Pak. Kita nggak kebagian. Itu kan pernah viral tuh. Yang kayak gitu dulu nggak ada. Oke. Ya mungkin jenis makanan juga tidak seperti sekarang. Dulu ya terbatas. Ya karena memang juga ekonominya barangkali belum seperti sekarang. Tapi kalau sekarang luar biasa itu. Jadi, tapi ya mungkin jadi tadi aktivitas berkumpulnya itu secara nyata lebih banyak dulu. Oke. Apalagi zaman saya kecil dulu ketika tarawih di masjid itu ramai sekali itu. Anak-anak itu tarawih tapi sekaligus juga menanti-nanti kira-kira kalau bahasa di kampung saya itu namanya jaburan. Jadi kira-kira snacknya apa tuh habis tarawih? Yang kayak pengajian gitu Pak. Iya, Di itu situ. sesuatu yang istimewa itu. Iya itu. Itu juga di desa masih Kalau ada, sekarang Pak. mungkin masing-masing kali ya. Iya. Sudah enak-enak makanannya di rumah, ya mungkin ya. Tapi beberapa hal sih saya pikir sama lah. Ya cuman mungkin tadi kebiasaan yang tidur habis subuh atau tidur kepanjangan setiap siang atau pagi sampai siang sore itu ya itu kayaknya masih lama, itu masih sama Iya, itu. masih sama sih itu Pak. Masih sama, apalagi sekarang para Gen Z atau teman-teman mahasiswa itu mungkin malamnya mungkin karena alasan belajar lah, padahal nggak belajar. Kayaknya sih tidak beda jauh sih, hanya tadi masalah. Mungkin kalau dulu acara TV di pas Ramadan itu kita nantikan. Sekarang mungkin kayaknya siapa sih yang nonton TV, anak-anak muda sekarang semuanya lewat internet ya. Betul Pak. Tapi saya pikir ada yang mungkin positif, ada yang negatif barangkali berbeda. Kalau sekarang tayangan-tayangan Ramadan tuh luar biasa, semakin bermakna, semakin berkualitas gitu. Semakin banyak ragamnya, apalagi dengan kehadiran internet ya. Sekarang semuanya materi-materi podcast, materi-materi ceramah itu sudah digitalkan. Jadi kayaknya sekarang lebih banyak pilihan. Oke. Kalau dulu mungkin ya terbatas. Kira-kira begitu. Oke. Terus berarti kan dari jawaban tadi ya mungkin kita bisa mengambil bahwasanya sebenarnya untuk pergeseran perkembangan zaman itu tetap ada nih Pak. Ya. Karena kan di zaman PPM belum ada yang namanya internet ataupun teknologi seperti HP. Jadi sekarang lebih bervarian gitu. Nah, terus Pak untuk kayak UMKM kan sangat terbantu nih Pak kalau ada Ya. Ramadan nih Pak ya. Itu kan juga kayak tadi disampaikan itu kata berburu takjil. Itu bukan hanya untuk umat Islam tapi juga untuk semua kalangan agama yang ada di sini gitu kan. Baik itu Kristen, Konghucu dan lain-lain. Dan kadang-kala kan itu sangat membantu UMKM yang akhirnya UMKM merasa bahagia gitu. Nah, kira-kira Pak untuk rancangan ke depan nih menurut Bapak ini puasa yang Ramadan saat ini itu akan seperti apa nih Pak gitu? Apakah akan terjadi video lagi atau ada perkembangan lagi nih Pak? Kayaknya sih dalam beberapa tahun ini trennya sama ya. Iya. Ya kalau terkait dengan bisnis atau terkait dengan ekonomi, saya pikir memang Ramadan itu menjadi magnet yang luar biasa. Betul. Bukan hanya UMKM, mereka-mereka pengusaha besar itu sudah
Oh iya. Sudah jauh-jauh hari malah, mungkin sudah 2 bulan sebelumnya acara TV juga sudah dipersiapkan, konten-konten juga sudah disiapkan. Artinya sekarang memang Ramadan itu jadi ajang bisnis. Betul. Orang yang mungkin jualan catering gitu ya, pas buka bersama, pas macam-macam itu sekarang semakin banyak, apalagi online ya, Betul, Pak. semua bisa jualan. Tetapi saya hanya berpikir bahwa sebaiknya sih aktivitas ekonomi tidak mengganggu aktivitas ibadah. Dalam arti jangan sampai kita hanya mendapatkan puasa dari sisi ekonominya saja. Kita tetap harus mendapatkan yang pokoknya. Pokoknya itu ya terkait dengan ibadah ritual, kita harus semakin banyak, semakin taat, kualitas diri juga harus. Gitu. Artinya kita tidak mungkin menghilangkan dimensi ekonomi terkait Ramadan ya, karena bagaimanapun Ramadan itu membawa berkah, membawa rizki. Tetapi jangan kemudian kita sibuk cari uang, tapi malah tadarusnya nggak dapet, terawihnya nggak dapet, tadarusnya nggak macam-macam lah yang kita lakukan itu jadi berkurang. Tapi ya juga jangan dipahami bahwa Ramadan itu hanya urusan banyak-banyakan tadarus ya, sampai berjus-jus gitu ya. Terus apalagi ya, sholatnya banyak. Ya. Itu bagus, tetapi jangan lupa, ini yang menurut saya menjadi penting buat kita semua. Jangan lupa untuk mengisi dengan aktivitas sosial yang bermanfaat. Kalau bisnis tadi kan untuk pribadi ya. Nah, jangan lupa yang paling penting itu bagaimana Ramadan kita itu diisi dengan kepedulian. Sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus memberi banyak, tapi bisa tenaga, bisa apalah. Bisa berbagi ilmu, bisa berbagi takjil, bisa mungkin kita kan masih dalam suasana pasca bencana ya, apalagi ini kayaknya masih musim hujan. Kalau ada, saya sangat salut dan sangat respect kalau ada teman-teman Gen Z yang pas puasa ini malah dijadikan bulan untuk tadi lomba-lomba dalam kebaikan. Beramal secara sosial maksudnya. Sedekah berarti gimana? Ya tidak harus duit lah ya. Mahasiswa sih duitnya berapa sih misalnya? Ya paling tidak lebih manfaat secara sosial. Betul. Ya tadarusnya tetap, tapi secara sosial jangan dilupakan. Jadi kita hidupkan puasa dengan dengan khidmat, dengan pelayanan, dengan mungkin ada teman-teman yang bikin event bakti sosial apa gitu. Iya. Atau di masjid kan butuh relawan tuh. Nah ini teman-teman mahasiswa itu mungkin masuk nih Pak ya? Jadi panitia Ramadan, amalia Ramadan bahasa kita sekarang ya. Di kampus apa terserah lah. Pokoknya saya merasa bahwa kalau teman-teman muda ini pas puasa malah semangat, wah itu kayaknya puasanya produktif loh. Tapi kalau puasa itu kayak nggak ada target secara sosial, target secara mungkin ilmu ya, malah kurang baca. Mungkin kita bisa manfaatkan juga Ramadan itu jadi banyak pelatihan, nggak apa-apa. Kira-kira begitulah, coba kita warnai Ramadan ini dengan berbagai aktivitas. Tentu tidak melupakan istirahat, supaya puasa kita tidak batal. Begitu barangkali Mas. Iya. Ya kan karena kalau kecapean, iya, kadang-kadang betul, kan tetap orang dijaga. yang bekerja kan ada kemungkinan juga untuk membatalkan puasanya gitu Pak. Iya. Nah, itu kan mungkin tanggapan Bapak gimana nih orang-orang yang aktivitasnya emang itu padat banget mungkin di siang hari sampai dia itu untuk membatalkan puasa gitu Pak. Itu gimana tanggapannya Pak? Ya memang kalau di fikih itu kan mereka-mereka yang pekerja berat itu memang diperbolehkan untuk tidak puasa. Ya. Ketika tidak ada solusi lain, tidak ada alternatif lain, tidak ada pekerjaan lain. Tapi ada loh, saya pernah dulu Mas, waktu renovasi rumah itu, ada tukang bangunan yang bekerja di rumah saya waktu itu. Tetap puasa loh. Tetap puasa itu Pak? Tetap puasa. Keren berarti ya sahur gitu tetap. Teman-temannya nggak pada nggak puasa kan, tukang atau kuli yang lain itu. Tapi Bapak ini tetap puasa. Saya tanya, Pak kenapa kok Bapak puasa ya? Kuat ya? Jawabannya luar biasa. Sing penting niat Mas. Nah, gitu. Keren. Nah itu luar biasa. Jadi jangan karena bekerja secara fisik kita simpulkan mereka nggak puasa. Ada yang tetap puasa. Tapi kalaupun sampai sangat payah, sangat berat ya saya pikir ya boleh memang secara fikih itu boleh. Boleh diganti fidyah nanti. Tetapi kalau memang tidak ada pekerjaan lain, dia sepanjang hari atau sepanjang tahun kerjanya begitu. Tapi bagi mereka yang punya komitmen puasa, mungkin mereka kalau pas ada pekerjaan pas di bulan Ramadan dia nggak puasa, tapi nanti dikodok
pas di bulan Ramadan dia mungkin pas sedang tidak bekerja juga nggak apa-apa. Ya, cuman berat dan tidak berat itu sebenarnya relatif. Ya. Tapi kalau sampai memang betul-betul sangat payah, sampai dehidrasi ya memang diperbolehkan untuk berpuasa dan berbatalkan. Oke. Tapi untuk ini sih Pak, apa ya? Mungkin sebagai indikator keberhasilan seorang yang berpuasa itu gimana ya Pak menurut Pak? Gitu ya. Ya, kalau secara spiritual sih otomatis tadi sudah kita sampaikan menjadi pribadi yang semakin bertakwa. Tetapi tadi kita awali kan dengan refleksi evaluasi terhadap paradigma kita tentang puasa. Persepsi tentang kita puasa kan selama ini negatif ya, dalam pengertian kebiasaannya. Banyak tidur, tidak produktif, males-malesan, itu kan sesuatu yang kayaknya perlu kita evaluasi. Nah, berarti kalau kita ingin membangun semangat baru, coba kita bangun bahwa persepsi bahwa puasa tidak menghilangkan produktivitas kita. Memang puncaknya kita semakin bertakwa. Produktif dalam pengertian ya ilmu kita nambah. Ya, jadi selama puasa itu kita jadikan sebagai bulan ilmu, apalagi mahasiswa. Betul, Pak. Nah, bisa juga ekonomi tadi. Ya, tapi kalau ekonomi bukan ukuran yang langsung ya, tetapi nggak masalah kalau kemudian dengan Ramadan itu dia tambah semangat untuk berusaha, tapi yang penting hasilnya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bisa untuk berbagi dan seterusnya. Nggak masalah. Kemudian kita ibadah tentu tambah banyak, ya, tambah kenceng. Ya ukurannya nanti sih setelah puasa sih. Apakah setelah Ramadan itu kita kemudian kembali ke nol? Ya. Memang pas puasa itu tadarusnya mungkin semalam bisa 10 juz atau 3 juz. Tapi nanti setelah Ramadan nggak pernah buka Quran. Nah itu juga menurut saya itu berarti kurang berhasil puasanya. Artinya kebiasaan yang kita bangun di bulan Ramadan itu harus diteruskan. Itu ukuran yang kasat mata barangkali. Ya beragamanya tambah semangat, imannya tambah kuat, ya. Semakin banyak ilmunya, punya semakin ya semangatlah dalam menjalankan agama. Komitmennya semakin tinggi. Ya. Begitu kira-kira beberapa ukuran yang bisa kita pakai untuk menilai diri kita sendiri apakah puasa kita ini berhasil atau tidak. Jadi ya kayak habit sendiri itu nanti bisa berkelanjutan pasca puasa gitu Pak. Betul. Jadi nggak hanya sekedar aji mumpung bulan puasa, berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi setelah puasa itu selesai, kebiasaan yang baik itu malah dileburkan lagi kan itu. Ada istilah yang bagus nih Mas. Apa itu Pak? Saya lupa, tapi kalau nggak salah dari ulama namanya Yusuf Qaradawi. Dia pernah menyindir kebiasaan umat Islam yang ibadahnya pas Ramadan tok, taatnya pas Ramadan. Nah beliau mengatakan kita ini bukan robani. Kita kan oleh Allah disuruh menjadi robani. Robani itu artinya orang yang punya semangat ketuhanan. Jadi beragama itu kan robani namanya. Kita mengakui Allah sebagai Tuhan, menyembah dan seterusnya, itu namanya robani. Nah, orang yang taatnya beragamanya pas Ramadan itu bukan robani, tapi romdoni namanya. Romdoni itu bahasa gampangannya secara ekstrim, itu dia menyembah Ramadan. Menyembah Ramadan itu artinya semangat ibadahnya pas Ramadan tok. Begitu Ramadan selesai, sholatnya berhenti, baca Qurannya berhenti. Nah, itu berarti dia namanya bukan robani tapi romdoni. Romdoni gitu ya. Gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Betul bahwa pas Ramadan kita punya semangat yang berbeda. Mungkin tadarusnya agak lebih banyak. Itu nggak masalah. Tapi jangan sampai setelah Ramadan sama sekali tidak. Sholat tahajudnya mungkin atau sholat sunnahnya pas Ramadan toh, setelah Ramadan berhenti. Ya begitu, maksudnya ada ada ketersambungan antara Ramadan dengan pasca Ramadan. Itu yang nanti pada akhirnya menjadi ending dari ibadah kita di bulan Ramadan. Begitu. Jawaban yang sangat menarik dari tadi Pak, itu ada istilah kayak roboni dan romdoni gitu Pak ya? Ya, robani dan romdoni. Kita ini robani apa romdoni? Nah itu Pak. Karena nyembah Tuhan kan tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Iya. Saja maksudnya, tapi bisa setelah Ramadan tetap kita sholat kan? Nah. Iya betul. Nah untuk terakhir nih Pak, untuk closing statement untuk teman-teman ataupun yang menonton ini di bulan puasa ini Pak, closing statement gimana nih Pak? Ya tadi sebenarnya sudah kita coba jelaskan ya bahwa banyak hal yang bisa kita targetkan selama bulan Ramadan.
Kita boleh misalnya, pas Ramadan ini saya mau khatam Quran minimal sekali. Pas Ramadan ini saya akan banyak baca buku, mengurangi scroll media sosial. Nah itu bagus juga. Atau secara sosial saya puasa ini mau banyak bermanfaat buat orang lain. Boleh. Kalaupun kita nggak punya duit banyak, mungkin bisa tenaga, bisa ilmu, bisa ya apapun lah yang bisa kita manfaat. Jadi kita hidupkan Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah, baik pribadi maupun sosial. Itu kayaknya menjadi target kita. Ya, Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat untuk kita sebagai umat Islam bisa dimasukkan di kehidupan dilakukan ini. Ya. Dan terus mungkin itu saja Pak dari podcast kali ini. Saya ingin menyebutkan sedikit nih Pak terkait dengan pembahasan pada kesempatan kali ini. Jadi untuk teman-teman sendiri produktivitas kan apa selama puasa mulai dari kebiasaan bangun paginya sampai seterusnya dari baca Quran ataupun membaca itu tetap dihidupkan walaupun nantinya bisa setelah puasa tetap jalankan dengan hasil apa dengan hasilnya nanti tapi dalam hal ini yang perlu kita lakukan kita nggak hanya fokus pada diri sendiri tapi juga harus fokus pada lingkungan sosial kita mulai dari berbagi takjil ataupun yang lain-lainnya yang penting sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia. Nah terus yang terakhir dari saya bagaimana umat Islam saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya berpuasalah dengan bijak jangan sampai puasa itu menjadi hambatan untuk berakhir. Paling itu saja Pak dari podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya pribadi sebagai host. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di segmen-segmen yang sangat menarik di podcast dakwah ini. Seperti itu dari podcast Nastar kali ini, podcast pertama di